biasanya kalau saya di close up gini berarti saya sendirian, tapi ternyata saya nggak sendiri, sudah ada banyak narasumber yang pagi hari ini siap sedia memberikan informasi berkaitan dengan bidang pendidikan. Dan yang paling penting, pendidikan yang terbaik bisa kita dapatkan di Universitas Pasundan, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Dengan beragam jurusan yang ada dan prestasi yang luar biasa, tentunya pemirsa di rumah ingin sekali mengetahui lebih detail lagi berkaitan dengan apa yang diberikan kepada mahasiswa jika kita memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, khususnya untuk jenjang pasca sarjana. Nah, kali ini saya akan membahas berkaitan dengan apa yang menarik dari Maksi Unpas. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah memiliki 4 narasumber yang hadir di studio Bandung TV pagi hari ini. Di antaranya, Anda semua pasti senang banget dengan apapun hal yang berkaitan dengan Korea. Nah, saya hadirkan ada Mr. Lee. Beliau ini adalah alumni Maksi Unpas dan sekaligus Direktur PT Samudra Industri, yaitu perusahaan Korea. Annyeonghaseyo, Mr. Lee. Ya. Selamat datang. Ya. Apa kabar? Baik. Sudah oke bahasa Indonesianya ya? Ya, lumayan, Pak. Lumayan Bu, ya. Sudah berapa lama di Indonesia kalau boleh tahu? Saya udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Ya. Pasti perubahannya sudah sangat terasa ya? Ya, dari betul. awalnya kaget di Indonesia, sekarang sudah berjalan 20 tahun? Ya, betul. Udah banyak kemajuan juga. Ya, saya pun banyak belajar juga gitu. Belajar juga. Apa yang paling dipelajari selama Mr. Lee selama 20 tahun ini? Saya banyak terima kasihnya di Indonesia. Karena saya juga bisa bekerja di sini. Dan ilmu yang apa yang saya dapat pun bisa diterapkan di sini juga gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih loh sudah memilih Indonesia dan juga di Unpas ya, Mr. Lee. Dan selain Mr. Lee, kita juga punya narasumber yang lainnya. Beliau adalah Dr. Ridwan Simon selaku pengelola Maksi Unpas. Selamat pagi. Selamat pagi, Teh. Sampurasun. Rampes barokah. Ini kali keberapa ya kita ketemu ya? Sering banget ya? Kesekian kali. Kesekian kalinya. Ada berita gembira apa di kampus? Banyak sekali berita gembira, tapi yang paling gembira hari ini. Kenapa? Saya membawa pasukan-pasukan sukses. Luar biasa pasukannya. Pengusaha, bankir, kemudian ini yang masih mahasiswa juga sudah menjadi tenaga-tenaga bantuan untuk laboratorium perbankan juga. Wow, terima kasih loh sudah memilih mereka menjadi narasumber di pagi hari ini. Selain itu juga saya memiliki narasumber yang lainnya, yaitu wanita luar biasa. Beliau juga sebagai bankir dan alumni dari Maksi Unpas. Ada Ibu Ati Siti Samsia. Assalamualaikum. Izin dulu ya di kantor. Tadi izin dulu, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan terima kasih sudah berkenan hadir di pagi hari ini. Di sebelah Ibu Ati ada mahasiswa ya, mahasiswa Maksi Unpas. Beliau adalah Teh Nabila Kurota. Apa kabar? Gimana kesibukannya? Sekarang lagi sibuk ngerjain tesis. Oke. Apa judulnya kalau boleh tahu? Lumayan panjang. Pengaruh leverage struktur modal terhadap profitabilitas dengan implikasinya terhadap nilai perusahaan dan ukuran perusahaan sebagai modal. Kalau Dr. Simon melihat judul tersebut, simpulannya apa? Ini beliau ingin menunjukkan pada dunia bahwa nilai perusahaan itu sangat penting. Sangat berpengaruh jadi sangat hasilnya. Berpengaruh. Mudah-mudahan berpengaruh. Mudah-mudahan berpengaruh. Luar biasa kalau kita berbicara mengenai Maksi Unpas, karena memang alumninya, mahasiswanya nggak main-main. Dipilih loh sama Mr. Lee yang jauh-jauh ke Indonesia dari Korea untuk memilih Maksi Unpas. Lalu seperti apa sih kalau kita tahu bahwa magister akuntansi banyak sekali kan, Dr. Ridwan Simon, berkaitan dengan hal tersebut. Apa yang menjadi standarnya Maksi Unpas, kemudian bagaimana kiprahnya, karena kita tahu Unpas salah satu universitas yang tertua juga di Jawa Barat. Betul. Silakan Pak Dokter. Baik, pemirsa Bandung TV juga, Teh Ati dan semuanya, Mr. Lee, terima kasih kehadirannya pagi hari ini. Magister Akuntansi Unpas itu sebenarnya punya misi ingin mensosialisasikan pada masyarakat dimanapun gitu kan. Yang selama ini kan paradigma akuntansi itu adalah menghitung kan begitu ya. Nah ini sebenarnya ada, boleh nanti ditanya ke Mr. Lee, ke Bu Ati ya, ke Mbak Nadia, bahwa kita itu justru di magister akuntansi itu lebih kepada bagaimana filosofi
berakuntansi itu. Lebih bagaimana kita bisa mengambil kebijakan yang tepat gitu kan, mengambil atau menentukan strategi yang tepat untuk perusahaan dan lain sebagainya, kan seperti itu ya. Dengan berlatar belakang dari situ, Magister Akuntansi berusaha sejauh ini memberikan pelayanan terbaik dengan menyiapkan infrastrukturnya tentunya, kemudian kurikulumnya juga, kemudian dosennya ada yang murni akademisi, ada juga yang akademisi praktisi, ada juga yang praktisi pure, mungkin pengusaha. Bu Ati juga pernah diundang ya Bu Ati untuk jadi dosen tamu. Bentar lagi Mr. Lee juga untuk menyampaikan bagaimana aplikasi akuntansi atau filosofi akuntansi di perusahaan Korea gitu kan. Beliau kan belajarnya di Indonesia nih. Tapi bagaimana akuntansi itu diimplementasikan di perusahaan-perusahaan Korea sebesar perusahaan yang dipimpin oleh Mr. Lee itu sendiri gitu. Jadi akuntansi bukan hanya sekedar debit kredit kemudian hasil akhirnya seimbang gitu ya. Kalau nggak balance Salah. ke atas Ada lagi masalah, gitu berarti kan salah seperti ya. itu. Berarti Maksi tidak hanya fokus pada itu saja. Tidak hanya tapi fokus seperti itu, yang filosofinya, karena kalau masalah itu sudah selesai di S1 dulu sebenarnya ya. Kebetulan di Unpas juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ada S1-nya kan. Nah, di situ kan kita justru dibangun basisnya atau basicnya. Kemudian kita berkelanjutan di pasca, yaitu untuk memahami filosofinya tadi, memperkuat gitulah teori-teori yang sudah kita terima, praktik-praktik yang sudah kita terima, menghitungnya ya, praktik menghitung dan lain sebagainya. Kita menghitung dan membacanya. Nanti di S2 itu kan begitu. Kita membacanya, untuk apa kita baca itu? Ya untuk kepentingan stakeholder. Stakeholder itu kan banyak ya. Akademisi juga, perusahaan juga, kemudian masyarakat luas juga kan perlu tahu pertanggungjawaban keuangan perusahaan. Misalnya Bu Ati di BNI membuat laporan keuangan, dipublikasikan. Ya untuk apa kalau masyarakat tidak tahu? Nah, Maksi Unpas itu sudah mulai mengarah ke situ. Visi misinya itu untuk memahamkan bahwa kita tidak hanya sebagai petugas entry data, tetapi bagaimana kita menjadi seorang yang bisa membaca data dan menyampaikannya kepada masyarakat dan tahu tadi leverage-nya bagaimana, nilai perusahaannya bagaimana, kan awalnya dari memahami laporan akuntansi kan seperti itu kurang lebih. Dan itu hanya bisa didapatkan di jenjang magister ya Pak? Iya, betul. Kalau di dasarnya kan kita belajar teori praktik berhitung dan lain sebagainya. Makanya di Unpas juga ada fast track. Dari S1? Dari S1 bisa langsung S2 pada semester ke-7 dengan syarat dan ketentuan berlaku pastinya. IPK-nya misalnya? Pada semester 7 harus sudah menghabiskan seluruh mata kuliah di S1-nya dan sedang menulis skripsi kan gitu. Begitu sidang langsung dia adalah mahasiswa S2, atau bisa mengambil mata kuliah yang lanjutan itu di semester 1. Magister akuntansi Hemat seperti waktu, hemat biaya. Nah, itu yang paling terpenting. Buy one get one ya berarti ya Pak. Betul. Oke, Mr. Lee, tahun berapa bergabung dengan Maksi Unpas? Saya tahun 2000. 2000. Iya. Oke, dan selesai di tahun ini. Udah selesai. Ini. Ya. Oke. Bagaimana pada saat first impression masuk ke Unpas, ketemu Pak Ridwan, ketemu Pak Dr. Atang dan yang lainnya seperti apa? Ya, pertamanya memang saya orang Asien. Jadi oleh sebab itu awalnya memang banyak khawatirnya. Karena takut kendala bahasa. Kendala bahasa. Ya, karena bahasa praktik sehari-hari dan bahasa akademis pasti berbeda jauh. Jadi oleh sebab itu awalnya saya ini bisa atau tidak, saya tidak ada kepastian. Tetapi banyak dosen-dosen, teman-teman banyak bantu begitu, akhirnya bisa lulus dengan senang hati dan baik. Senang hati dan baik ya. Angkatan 2019 tadi koreksi sedikit. 2019. Ya, dan memang tadi Pak Ridwan bilang begitu, manfaat vaksinnya itu sangat banyak sekali buat orang praktiknya. Karena kita selalu mempertimbangkan pilih kita apakah mau investasi sekarang sahamnya, atau kita pada saat investasi apakah kita pinjaman berapa persen, atau uang modal sendiri bagaimana, kita selalu pertimbangkan. Jadi oleh sebab itu waktu kita pengusaha itu pasti ada
mempertimbangkannya banyak. Tapi kita dengan ada maksimu gitu kita dasarnya ada sticknya ada kita kuat gitu loh maksudnya. Jadi memang nggak bisa semuanya kita ikutin teori. Tapi kadang kita juga teorinya begini tapi kita lebih kita lihat situasi kita pilih tidak sesuai teori juga kita ada. Tetapi kita usahakan semuanya kita bisa dimanfaatkan dan salah satu kita pilihan dari pelajaran kita yang dari maksi itu gitu. Oke. Maaf ya saya bahasanya agak. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa Mr. Lee ini pertama khawatir, kemudian bertemu dengan orang-orang yang tepat seperti Dr. Ridwan Simon dan rekan-rekan yang lain pengajar ternyata punya kemudahan-kemudahan yang dibantu oleh mereka. Oke, mata kuliah apa sih yang paling difavoritkan oleh Mr. Lee selama kuliah di Maksi? 사실 dari Pak ajarin yang tentang investasi. Investasi, karena berhubungan sekali ya dengan berhubungan perusahaan Mr. Lee. sekali. Jadi banyak diskusinya. Jadi memang tadi Pak Ridwan bilang kita teori dasarnya udah tahu, tapi itu jawaban atau pertanyaan dari Pak itu tidak gampang. Umpamanya kita enggak pikirkan di situ. Jadi kadang jawaban saya pun bisa jadi asal gitu loh. Tapi tidak begitu, justru apa yang menjadi pengalaman Mr. Lee di lapangan yang tidak ada di teori, kalau Mr. Lee melanjutkan di S3 Unpas nanti justru jadi teori baru ya Bu ya. Iya kan? Bisa ada teori baru justru. Nah, gimana? itu. Berminat Mr. Lee? Lanjut lagi. Mudah-mudahan. Oke. Nah, kalau tadi kita dengarkan kesan dan pesannya dari Mr. Lee pada saat jadi mahasiswa baru, kemudian sampai sekarang sudah menjadi alumni, tentunya bukan hal yang mudah, tapi jangan khawatir, di Maksi Unpas itu nggak ada dosen killer ya, betul ya? Semuanya sangat membantu kesulitan-kesulitan yang dialami oleh mahasiswa Maksi itu sendiri. Nanti kita akan dengarkan lagi bagaimana pengalaman dan juga perjuangan dari dua Wonder Woman di sebelah saya ini berkaitan dengan mereka yang sedang kuliah di Maksi Unpas dan sudah menjadi alumni Maksi Unpas sesaat lagi di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Nama saya Liunga, Managing Director PT Samudra Industri Bandung. Magister Akuntansi Unpas adalah lembaga pendidikan yang sangat baik untuk meningkatkan profesionalitas saya. Terima kasih. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Krisanti di Halo Halo Bandung, Karaos Bandungna, dan tentunya masih bersama dengan Maksi Unpas. Ada Mr. Lee, kemudian ada Dr. Ridwan Simon, ada Ibu Ati Siti Samsia, dan juga Teh Nabila Kurota. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana visi dan misi dari Maksi Unpas sampai dengan hari ini. Tentunya ingin sekali membuang stigma negatif berkaitan dengan akuntansi, bukan hanya balancing saja, tapi ada banyak filosofi yang bisa kita gunakan untuk bidang akuntansi dan sudah di approve nih oleh Mr. Lee selaku alumni dari Maksi Unpas. Dan berikutnya kita akan dengarkan bagaimana perjalanan
dari Ibu Ati Siti Samsiah yang merupakan alumni dan juga bankir. Ibu, gimana nih perjalanan selama menjadi mahasiswa di Maksi Unpas sampai dengan Hari ini. Ya, terima kasih Teh Krisanti. Jadi saya itu sebagai angkatan pertama nih. Wow. Iya, angkatan pertama. Jadi paling senior, maaf ya. Ya, kesan saya di Maksi sangat luar biasa ya. Untuk ukuran S2 dengan dosen-dosen yang sangat berpengalaman dan sangat membantu. Kemudian awalnya memang seperti tadi kata Mr. Lee, takut ya, soalnya kan kalau kita dengar akuntansi dalam bayangan kita gimana sih Teh ya? Oh ngitung mulu ya, ngebul gitu ya, ngebul gitu ya. Nah ternyata kalau misalnya kita sudah masuk ke dalamnya, apalagi itu di dalam pasca ya, ilmu pasca sarjana di dalam magister akuntansi, di situ kita tidak hanya belajar untuk berhitung-berhitung, melainkan kita untuk dari perhitungan tersebut kita itu harus bisa menjadi decision maker. Kemana sih bisnis kita mau lari? Nah kalau kita misalnya udah punya target sekian, terus kita teorinya begini nih, target ini terus teorinya gini, dikawinkan ya, dikawinkan dengan pengalaman, kemudian di samping pengalaman dan juga ya lingkungan teori-teori itu. Nah dan juga dari banyak kita ngobrol sama dosen-dosen gitu ya. Jadi memang di Maksi Unpas itu terus terang saya sangat membuka pikiran saya nih. Oh ternyata akuntansi itu begini ya. Terus yang saya lihat yang saya rasakan di kantor, karena kalau saya itu sebagai bankers, memang kita tidak terlalu melulu berhitung, apalagi kalau sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sangat membantu ya gitu. Tapi kalau kita misalnya tidak tahu dasarnya, tidak tahu teorinya dan aplikasinya, nanti kita akan rancu ya, maksudnya kita iya aja, tapi ternyata salah gitu ya, salah membuat keputusan, salah membaca dan kita salah membuat keputusan, apalagi untuk level manajemen gitu. Mungkin itu Teh. Jadi buat adik-adik nih ya, buat yang mau melanjutkan ke S2, terus jangan takut lihat yang namanya akuntansi gitu loh. Ternyata menyenangkan gitu ya, belajar akuntansi itu gitu. Jadi nggak usah, saya emang nggak pintar matematika gitu ya. Iya, pintar matematika gitu ya. Nggak usah gitu. Nanti di sana kita, apalagi di S2, kita itu belajar mengenai tadi Pak Ridwan? Filosofinya, filosofi gitu ya. dan lain sebagainya. Dan untuk nanti kalau misalnya kita di dunia pekerjaan, ya kita nanti akan menjadi salah satu tools untuk kita decision maker. Gitu. Sudah sangat bermanfaat sampai dengan hari ini. Yang saya rasakan bermanfaat. Jadi kalau misalnya saya baca laporan, misalnya gitu kan, kalau di bank tuh banyak banget laporannya. Saya mengerti, terus udah gitu, oh berarti kalau misalnya ininya kecil, ininya ini, berarti saya harus begini. Berarti target saya harus begini, berarti strategi saya harus begini nih. Gitu. Semuanya didapatkan di Maksi Unpas ya? Ya betul, semuanya didapatkan di Maksi Unpad berkat terus terang dosen-dosen dan lingkungannya sangat membantu kalau buat saya ya. Dan mungkin nggak begitu jauh ya, Mr. Lia, Nabila ya. Lingkungannya sangat membantu kita gitu ya. Untuk mengembangkan diri kita, terutama untuk yang kalau sudah bekerja ataupun pengusaha ya, untuk lebih membuka lagi cakrawala di dalam kita ininya gitu ya, dieksplor lagi. Gitu. Karena treatmentnya beda Pak Ridwan barangkali ya dengan mahasiswa S1, kemudian mahasiswa S2 akan berbeda treatmentnya. Mungkin kalau S2 lebih banyak sharing, pengalaman yang dosen sendiri kadang nggak tahu gitu di lapangan seperti apa, dan sudah terbukti ada Mr. Lee dan juga Ibu yang memang sudah merasakan sekali ya manfaat dan kegunaannya sampai hari ini ya setelah belajar di Maksi Unpas. Dan Teh Nabila nih masih ongoing ya, angkatan ke berapa? Angkatan keempat Nabila, di 2020 masuk loh. 2020, Oke. Dari 2020 sampai sekarang nih gimana perjalanannya? Pak Ridwan Simon mungkin manisnya di layar, jangan kita di kelas beda lagi. Tetap ya Pak ya? Tetap ya. Kalau kuliah sih sekarang ternyata banyak yang baru ya. Dulu terakhir Nabila kuliah S1 tuh 2017 ke 2020, 3 tahun, ternyata banyak banget yang baru. Jadi banyak banget materi yang Nabila, oh ternyata sekarang begini ya. Apalagi sekarang kan kalau dulu S1
hanya teori-teori aja dan kayak ngitung gitu. Pas S2 ternyata lebih banyak sharing sama teman-teman, apalagi ketemu sama orang-orang yang udah profesional kayak Mr. Lee sama Bu Ati yang udah ternyata backgroundnya beda-beda. Jadi kita pun lebih tahu banyak masukannya. Jadi ada yang dari Mr. Lee bidang manufaktur, Bu Ati bidang bankir, iya. Jadi oh ternyata dari sudut pandang dari perbankan seperti ini, sudut pandang dari bidang manufaktur seperti ini. Jadi kita punya sudut pandang yang berbeda, nggak selalu hanya teori saja. Oke, perjalanan untuk berkuliah karena memang kan 2020 Iya. sempat terhalang oleh pandemi. Iya, Bagaimana betul. fasilitas yang diberikan oleh Maksi Unpas? Kita kemarin kuliahnya online, nah online terus setiap malam dengan fasilitas enak banget sih, e-learningnya mudah dipahami, si materi-materinya sama dosen udah dikirimin nih, nanti kita biasanya baca dulu, terus nanti kita diskusi bareng-bareng setelah dikirim materinya. Kadang sering juga presentasi, kalau S2 tuh banyak presentasinya dan presentasinya tuh lebih ke kayak pengalaman-pengalaman yang udah pernah dilakuin sama para praktisi gitu. Oke. Iya. Kalau untuk saat ini seperti apa proses perkuliahannya Pak Ridwan? Masih menggunakan sistem online atau memang berangsur-angsur nih kita udah mau ke offline untuk Maksi sendiri? Iya, terima kasih Teh Santi. Untuk perkuliahan sekarang hybrid ya, jadi ada yang di kampus, ada yang di rumah. Tetapi masih 90% kita masih online. Karena pertama kita masih mengakomodir teman-teman kita yang berada di luar kota, yang mungkin kalau datang tiap hari ke kampus itu berat di ongkos ya. Jadi kita masih mengakomodir itu, makanya kita hybrid. Kemudian tadi perkuliahannya banyak diskusi dan lain sebagainya, itu memang demikian. Dan S2 itu memang harusnya demikian gitu. Seperti pengalaman saya mengikuti kemarin sidang Mr. Lee, itu justru apa yang selama ini tentang penelitian itu harus positif gitu kan, harus Bagus hasilnya. harus bagus hasilnya gitu. Kemarin saya dari Mr. Lee saya belajar, dan justru dipertanyakan oleh penguji, Mr. Lee itu kenapa pada tahun sekian kok labanya menurun, padahal secara angka itu bagus kan? Mr. Lee menjawabnya dengan realita yang dialami di lapangan. Nah itu luar biasa kalau menurut saya. Nah benar kata teman-teman tadi bahwa perkuliahan di Maksi Unpas itu unik karena background mahasiswanya berbeda-beda. Ada dari pengusaha manufaktur, ada dari perbankan dan lain sebagainya, dan usaha-usaha lain. Ada juga yang dari media kan gitu. Justru kita bisa menemukan sesuatu yang luar biasa, bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi kalau di S1 mungkin kalau mau presentasi kan menghafal dulu gitu kan, nyiapin PPT, berat banget gitu kalau ngomong di depan kelas, takut ditanya-tanya sama teman yang di belakang kan, pertanyaan teman-teman kadang-kadang ada yang menjerumuskan juga kan, seperti itu ya. Kalau di S2 memang enggak seperti itu, justru keingintahuan kita mahasiswa itu sangat luar biasa ya. Terbukti dari diskusinya bersama orang perbankan, diskusinya sama pengusaha, itu kita dapat sesuatu yang baru. Dan itu menjadi lebih kaya lagi ya? Menjadi lebih kaya. Oh teori itu sebenarnya begini. Enggak, kata Mr. Lee kan, enggak gitu kok, di lapangan Aduh, begini Mr. Lee kok gitu. berani banget gitu ya memban pernyataan para penguji. Betul, saya malah wah keren nih Mas Lee, saya bilang gitu. Ada sesuatu yang baru di situ Teh. Jadi sangat bersyukur sekali gitu. Dan jadi untuk pemirsa Bandung TV yang tertarik untuk melanjutkan kuliah di Magister Akuntansi Unpas, itu saya pikir pilihan yang tepat gitu. Iya, ya. oke, pilihan yang paling tepat. Iya, betul. Kampusnya di tengah kota. Betul. Kalau misalnya lagi suntuk ngerjain disertasi, tesis bisa kemanapun gitu ya. Deket ke mall, Iya, deket betul. taman lalu lintas juga dekat. Pengen ngecengin kampus sebelah juga boleh, Iya, begitu betul. ya Pak Ridwan. Nah, nanti kita akan berikan informasi kepada Anda bagaimana nih prosedur untuk menjadi mahasiswa Maksi Unpas, registrasinya bagaimana, persiapan apa saja yang harus diutamakan, wawancaranya seperti apa. Nanti kami akan kupas setelah jeda di Halo Bandung, Karaos Bandung Nah.
Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Nama saya Liunga, Managing Director PT Samudra Industri Bandung. Magister Akuntansi Unpas adalah lembaga pendidikan yang sangat baik untuk meningkatkan profesionalitas saya. Terima kasih. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Ya, terima kasih pemirsa Bandung TV, Anda masih bersama Maksi Unpas Magister Akuntansi. Nah, dari tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana gambaran berkaitan dengan perkuliahan yang diselenggarakan di Magister Akuntansi Unpas. Pastinya Anda sangat penasaran bagaimana sih cara untuk bisa bergabung, kemudian apa yang harus dipersiapkan, dan ada IPK minimal nggak untuk bisa bergabung di Maksi Unpas. Barangkali ini Pak Ridwan nih yang bisa menjelaskan bagaimana prosedur-prosedur yang harus bisa disiapkan oleh calon mahasiswa Maksi Unpas. Baik, terima kasih Teh Santi. Pemirsa Bandung TV yang berminat untuk melanjutkan kuliah di Magister Akuntansi Unpas, untuk pendaftaran itu bisa online atau bisa datang langsung ke Jalan Sumatera 41. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu juga boleh datang ke Jalan Sumatera 41 di lantai 6. Insya Allah saya ada bersama Pak Kaprodi di sana, Pak Dr. Haji Atang. Insya Allah setiap hari jam kerja ada di sana ya. Kemudian untuk standar minimum IPK yang diterima itu 275 bisa, ya 2,75 bisa, apalagi di atas 3 ya. Kemudian nanti ada tesnya TKDA sama ya tes kemampuan akademik dan bahasa Inggris gitulah, bahasa Inggris standar seperti itu ya. Kemudian ada wawancara gitu. Kemudian apa lagi ya? Saya pikir itu untuk pendaftaran dan sebagainya. Kemudian yang terpenting tadi ada niat yang benar-benar untuk ingin belajar lebih baik lagi seperti itu ya. Kemudian pada semester 1 sekarang sudah diarahkan kepada bagaimana penulisan tesis. Karena biasa Teh Santi ya, kalau di S2 itu menulis itu menjadi permasalahan sebenarnya. Bukan hanya di S2 nampaknya, S1, S2, S3 juga sama. Menulis itu adalah masalah kan gitu. Justru bukan tertarik karena permasalahan di lapangan. Justru masalahnya ada di kita kan gitu. Mulainya bagaimana? Nah, mulainya bagaimana? Apa nih kalimat pertama yang harus dituliskan? Selalu seperti itu ya, pengalaman saya pribadi. Yang paling adalah di era globalisasi saat ini begitu ya. Iya, betul. Jadi kita arahkan dari awal. Semua mata kuliah tetap, mata kuliah dengan 45 SKS yang harus diselesaikan, termasuk tesis ya, 6 SKS. Itu dengan 3 semester sudah selesai ya mata kuliahnya. Semester keempat kita mulai pure menulis gitu kan. Tetapi dari awal kita sudah bangun itu. Seperti kata Mr. Lee tadi, di Unpas itu banyak diskusinya. Nah, diskusi itu justru untuk membangun wawasan kita, untuk membangun kepercayaan diri kita menulis. Karena diskusi kan pasti harus punya basisnya punya data yang kuat kan, untuk menyampaikan pendapat, untuk mendebat orang lain barangkali kan, sebetulnya harus punya dasar yang kuat. Nah, disitulah jadi kita mulai strategi menulis kita berikan, bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis akademik, bagaimana menulis media, barangkali seperti Teh Santi dan sebagainya, seperti kita arahkan ke situ. Tetapi semuanya berhubungan dengan setiap mata kuliah. Misalnya mata kuliah pemeriksaan akuntansi atau akuntansi keuangan, ya kita bicaranya bagaimana menulis tentang itu. Dan ada fenomena apa dalam
keuangan. Ada fenomena apa dalam audit seperti itu? Kita mulai arahkan dari situ untuk memudahkan dan memotivasi. Kemudian di semester 3 dan 4 itu 2, 3, 4 itu kita semakin mengarahkan mereka ke menulis. Kenapa? Karena tadi saya bilang di awal, menulis itu pekerjaan yang paling merudetkan gitu lah pemirsa Bandung TV ya. Apalagi kalau nggak ada teman. Misalnya Mr. Lee udah lulus, Bu Ati udah lulus, sekarang tinggal dia sendirian. Kalau sendiri itu apa yang mau ditulis, mau nanya ke Magernya siapa? makin banyak ya, Magernya Pak? makin banyak. Mau nanya ke Bu Ati takut sibuk, mau nanya ke Mr. Lee takut sibuk kan gitu kan. Tapi kalau bareng-bareng, sekelas bareng menulis, itu senang sekali, seru sekali. Meskipun inti pembicaraan kemana-mana, tapi paling tidak sambil ngetik, sambil. Kalau dulu Bu Ati di kafe ya pernah ya, Kafe. Kalau kita bersama ngerjain kelompoknya. tesis itu berkelompok di kafe, Di kafe. karena belum pandemi. Wah, asik tuh Bu Ati. Wah, justru ingin mengarahkan ke situ Teh Santi. Ya. Jadi jangan takut rekan-rekan calon mahasiswa magister akuntansi Unpas. Di Unpas itu ada semacam komunitas seperti itu. Ya. Komunitas belajar, komunitas diskusi, komunitas makan-makan kan gitu. Itu tetap harus ada. Dan kita fasilitasi. Kebetulan di kampus kita di Jalan Sumatera 41 itu di rooftopnya kita punya kafe gitu. Jadi bisa sambil makan, minum di atas lah gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Udah jadi ya Pak, udah jadi kafenya. Alhamdulillah sekarang udah ada gitu. Dulu kita masih harus keluar ya. Sekarang udah ada gitu. Gitu Teh Santi. Jadi bukan hanya dunia akademisnya saja Ya. yang ditunjang oleh Maksi Unpas, tapi juga ada faktor eksternal yang harus Iya. memberikan mood booster ya untuk Betul. mahasiswa-mahasiswanya. Sudah merasakan hal itu pastinya sudah ya Bu Ati dan Sudah. juga Mr. Lee. Kalau untuk yang Teh Nadila yang seangkatan seperti apa? Teman seangkatan sekarang pergi pada sibuk nyusun tesis juga, jadi kita bareng-bareng juga ngerjain, biasanya kita janjian di kampus ngerjain bareng-bareng, terus udah gitu diskusi by group gitu aja sih, karena mau ketemu juga banyak yang dari luar kota juga, jadi agak susah untuk ketemunya, jadi biasanya chat-chatan atau telepon-teleponan untuk ngerjain bareng-bareng gitu. Oke, masih tetap keep in contact nggak dengan angkatan yang lainnya seperti Mr. Lee sama teman-teman yang lainnya di Maksi Unpas? Masih tetap berhubungan? Kalau kita ya, kalau kita kan ada ininya ya, ada grupnya ya. Oke. Iya. Kita masih ini ya Pak ya, ngobrol dan Iya. sebagainya. Terus semua informasi itu ada grupnya, ada ininya gitu, ada wadahnya Wadahnya. gitu. Dan Iya. kebetulan Teh Santi, Ya. sistem perkuliahan di Magister Akuntansi Unpas itu tidak per angkatan. Karena kita menganggap bahwa tidak ada mata kuliah yang yang harus ditempuh dulu mata kuliah ini untuk Baru ngambil yang lain. baru ngambil yang lain, tidak ada. Kalau di Magister Akuntansi Unpas tidak seperti itu. Jadi tidak ada mata kuliah prasyarat. Jadi makanya perkuliahannya angkatan yang masih ada, yang masih eksis gitu, itu kita barengin kuliahnya. Jadi nggak ada semester 1 hari apa, semester 2 kita nggak. Jadi kita satukan dalam satu forum perkuliahan. Jadi mereka kan pasti saling komunikasi. Seperti halnya Teh Nabila ya, sama Mr. Lee. Kalau mau nanya-nanya tesis, sangat bisa karena mereka pernah satu kelas gitu. Pasti saling tahu. Pasti begitu saling ya? tahu gitu. Oke, menarik sekali. Jadi jangan khawatir sendirian seperti Mr. Lee tadi, Ya. takutnya nggak punya teman karena kendala bahasa, tapi di Unpas Maksinya nggak begitu ya. Nggak begitu. Nyaman ya Mr. Lee? Ya, teman-teman juga sama. Lalu justru umur saya sama dosen mirip-mirip. Oleh sebab itu, Mirip-mirip ya. jadi oleh sebab itu banyak teman-teman dosen jadi banyak. Jadi langsung saya ketemu sama dosen-dosen teman dosennya gitu. Jadi Pak Torbos Patang atau kita rektor Pak Edi Yusuf. Jadi Sama Pak Rektor aja jadi temen. ya, jadi banyak ada teman jadinya relasi lebih luas. Jadi itu juga kelebihan dari Maksi itu. Oke, luar biasa. Tadi sudah kita dengarkan fasilitasnya bagaimana, sistem pengajarannya, terus situasi sangat kekeluargaan ya Pak Ridwan, Betul, kalau kita bisa betul. katakan demikian. Lalu biayanya bagaimana pemirsa? Nanti kita tanya-tanya Pak Ridwan berkaitan dengan biaya untuk bisa bergabung dengan Maksi Unpas yang pasti adalah reasonable ya Pak ya? Iya. Sesuai apa yang kita dapatkan pasti ada harga, ada kualitas dong Pak ya. Nah, kita akan bahas setelah jeda di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung nah.
Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan membuka penerimaan mahasiswa baru semester. Link pendaftaran bisa diakses di pasca.unpas.ac.id/pmb atau bisa menghubungi Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Nama saya Liunga, Managing Director PT Samudra Industri Bandung. Magister Akuntansi Unpas adalah lembaga pendidikan yang sangat baik untuk meningkatkan profesionalitas saya. Terima kasih. Magister Akuntansi, program Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Pemirsa, Anda yang menyimak obrolan kami dari jam 8 tadi pasti sudah sangat tertarik untuk bisa bergabung dengan Magister Akuntansi Unpas. Dan tentunya ini pasti juga Anda langsung buka website Unpas untuk melihat bagaimana prosedur lebih rincinya untuk bergabung bersama Maksi Unpas. Tapi masih harap-harap cemas nih, tabungan saya cukup nggak ya? Kantor bisa provide berapa persen ya? Nah, kita coba tanyakan kepada Pak Dr. Ridwan Simon berkaitan dengan hal tersebut. Pak, gimana nih Pak? Oke, kalau berbicara masalah yang satu ini, memang ini kebijakan pimpinan ya, tetapi daripada mengawang-awang, daripada berhayal kemana-mana atau traveling kemana-mana, uangnya harus cash, harus lain sebagainya, teman-teman boleh tanya orang-orang ini deh, bagaimana sistem pembayarannya gitu kan. Itu kalau menurut saya sih worried banget lah ya untuk selevel Magister Akuntansi Universitas Pasundan dengan akreditasi yang mumpuni gitu lah ya. Kalau dulu kan ABC, sekarang kan akreditasinya unggul, akreditasinya sangat baik gitu kan. Untuk Magister Akuntansi yang baru lahir 2017 sudah 17 akhir ya, menjelang 2018, berarti baru berapa tahun tapi sudah akreditasinya sudah sangat baik. Itu tidak salah lah kalau memilih Magister Akuntansi Unpas. Tadi berkaitan dengan masalah keuangan, itu kita bisikin aja. Bisa dicicil. Bisa dicicil. Yang penting UTS bisa ikutan, UAS ya, bisa ikutan betul, ya Pak? Betul, seperti itu. Jadi jangan takutlah dengan masalah keuangan, karena sesuai dengan visi misinya Paguyuban Pasundan kan merangan kokoro gitu kan. Kemudian merangan juga bodoh dan kokoro. Jadi kebodohan kita perangi, yang miskin kita perangi dengan cara apa? Yo santuy lah, gitu. Semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa dibicarakan, gitu kan. Yang terpenting ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, mau bagaimana kita membantu kan begitu. Jadi mahasiswa kita ajak komunikasi. Apa nih masalahnya? Masalah akademis, yuk kita diskusikan bareng. Pak, masalah akademis aman, masalah keuangan, ayo kita diskusikan kan gitu. Ya, semuanya berbeda, ada solusinya ya Pak? Ada solusinya, berbeda sama mungkin perguruan tinggi yang lain ya, yang punya misi yang berbeda. Ya kita tadi itu kuncinya, merangan kokoro, merangan bodoh sama kokoro. Gitu. Bodoh itu kan ya dalam tanda kutip bodoh, bukan bodoh sebodoh-bodohnya gitu kan, dalam tanda kutip. Kemudian miskinnya juga bukan semiskin-miskinnya kan, nggak ada orang miskin sebenarnya gitu kan. Tapi mungkin ada untuk yang namanya sudah berkeluarga, yang namanya sudah banyak pos-pos yang harus dibaginya. Itulah yang kita akomodir gitu, Teh Santi. Jadi santuy lah gitu. Dikomunikasikan bisa dikomunikasikan gitu. Mister Lee, betul? Ya, benar sekali. Benar sekali. Ya, karena maksi yang kita belajar itu biasanya di luar jam kerja. Jadi sambil bekerja anak-anak pasti tutup biaya menurut saya enggak terlalu susah gitu. Jadi lalu bekerja sama pelajaran itu bisa berbarengan
jalan gitu loh. Dan tadi Pak Ridwan bilang memang bisa dicicil gitu. Saya pun cicil gitu. Bahkan Pali, Hidup cicilan gitu ya. Ya. bahkan Pali kelebihan bayar ke saya. Oh gitu. Belum dikembaliin sama saya. Oke, sekelas Mr. Lee aja mencicil, apalagi kita ya. Semoga semangat untuk bisa memilih Maksi Unpas untuk jenjang karir Anda ataupun jenjang pendidikan Anda. Bu Ati, kalau banker pasti punya uang dong, Bu. Punya, Punya. tapi uang nasabah. Jangan dong uang Jangan nasabah dong, ya. Gimana? Saya juga sama dicicil. Kebetulan kan saya kerja, terus saya juga ibu rumah tangga. Saya juga ibu dari 3 anak ya. Pasti pos pengurus saya banyak banget. Aha. Tapi karena kita niat terus di full support juga sama dari suami dan kantor ya, akhirnya bisa. Dan kampus juga mensupport dengan membolehkan saya mencicil. Gitu. Jadi ya nggak usah khawatir. Semuanya bisa dibicarakan gitu. Ya, Pak ya? Betul, Asal betul. kita punya semangat aja gitu, semangat dan di mana-mana Sungguh-sungguh juga begitu iya semangat gitu ya. Kalau misalnya kitanya udah nggak semangat mah, saya kan udah bukan muda lagi nih. Udah contoh realnya ya Pak ya, bukan muda lagi nih. Nabila ya udah berumur, anak banyak gitu ya, kerja, tapi masih mau saya sekolah gitu. Itu mungkin untuk memberikan contoh positif aja lah buat adik-adik di rumah ya, pemirsa Bandung TV gitu ya, bahwa bentuk sekolah itu tidak ada batasan umur, Mr. ya. Ya. Kemudian dan itu disupport banget sama Maksi Unpas gitu, apalagi sesuai dengan visinya merangan kemiskinan dan merangan kebodohan. Jadi itu saling itu ya Pak, bersinergi lah ya di Ya, situ ya betul, Pak ya. betul. Gitu. Jadi mari bersemangat Gabung ya. adik-adik ya, gabung di Maksi Unpas gitu ya. Gak perlu khawatir. Masalah biaya bisa dikomunikasikan agar Iya. ada program cicilan, masalah dosen-dosennya baik semua. Kemudian juga untuk yang masih bingung mau nulis apa, dibimbing ya Pak Ridwan, Betul, ya? Sudah betul. dirasakan oleh Teteh? Iya, terasa banget dibantuin juga sama dari dosen-dosennya tuh banyak bantu, terus dari teman-teman alumni juga banyak bantu kayak share. Kemarin Mr. Lee baru share ini contohnya katanya, boleh dilihat atau dicoba dicari-cari teorinya apakah ada yang sama, nanti banyak tanya-tanya juga nanti sama Mr. Lee. Oke. Dan gak cuma dosennya teh. Apa itu? Semuanya, petugas perpustakaan, Teknik-tekniknya administrasi, juga semuanya itu sangat membantu. Bahkan kalau misalnya gini kita, Bu, saya butuh jurnal ini, boleh nggak Bu? Tapi misalnya si mahasiswa itu belum punya ini ya Pak, jalur ke situ ya Pak, Iya, yang punya iya. jurnal, dibantuin Iya, kok. betul. Datang aja ke perpustakaan, perpustakaannya juga enak. Gitu, jadi ya semuanya membantu karena itu sesuai dengan visinya Unpas gitu. Jadi nggak Karena usah udah nulis ya Pak Betul. Ridwan, Ya. udah gitu bingung mau dipublish di mana, Iya. reviewnya bagaimana, itu yang merupakan poin stres Iya, bagi nambah para stres. mahasiswa. Dan Bu Ati udah melalui, Mr. Lim sudah melalui, alhamdulillah. Teteh yang sekarang lagi berjuang. Oke, ada syarat nggak Pak Ridwan untuk yang mau lulus dari Maksi Unpas seperti Teh Nabila tersebut, misalnya harus punya artikel apa, harus disintakan kah, Ya. harus diskopuskan kah? Karena itu yang menjadi nightmare-nya para Ya, mahasiswa betul. di jenjang S2 ataupun S3. Betul, Silakan betul. Pak. Memang itu jadi fenomena yang sangat menakutkan lah ya, seperti itu. Tapi kalau di Magister Akuntansi Unpas sejauh ini, kita justru ada kerjasama mahasiswa dan dosen menulis. Jadi ada mahasiswa dosen menulis, kita bareng-bareng menulis, kita jadikan buku, kita jadikan masukin jurnal. Bentar lagi tulisan Mr. Lee juga akan masuk jurnal bersama pembimbingnya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita kepada mahasiswa ya, dan memang disyaratkan untuk punya jurnal. Iya. Kan akademisi itu ada ya karena jurnalnya gitu, karena karya tulis ilmiahnya kan seperti itu. Nah, itu kita bantu ya. Selain di jurnal yang di internal, juga kita ada jurnal yang di luar, baik nasional maupun internasional yang terakreditasi pastinya. Ada Q berapa, Sinta berapa, seperti itu kita juga perhatikan itu gitu. Jadi ada buktinya gitu bahwa kita pernah kuliah S2 itu, ya itu salah satunya Karya ilmiahnya dipublish ya, Pak, ya? Apalagi buat dosen kan penting banget gitu ya. Kalau nggak bikin itu BKD nggak lolos dong kan ya, Pak. gitu. Jadi perguruan tinggi ya Pak? Iya, nggak ada alasan untuk mahasiswa dan dosen tidak menulis. Gitu. Maka selalu kita bergandengan tangan dengan mahasiswa seperti itu. Apalagi Pak Kaprodi.
akhir-akhir ini sudah berapa buku yang ditulis sama beliau bersama mahasiswa magister akuntansi. Padahal sibuk sekali. Padahal sibuk sekali. Ya itu kolaborasi itu penting antara kita sebagai pengelola dengan mahasiswa, antara dosen dengan mahasiswa, itu ada sinergi yang saling berhubungan satu sama lain, tidak bisa terpisahkan. Khususnya untuk masalah menulis artikel ilmiah seperti itu, Teh Santi. Luar biasa. Jadi ya bukan nightmare lagi untuk bisa mendapatkan gelar magister. Tentunya ini sudah ada pilihan yang paling tepat untuk Anda pemirsa Maksi Unpas yang ternyata fasilitasnya oke, dosennya keren, kesulitan apapun segera komunikasikan, pasti nanti ada jalan keluarnya. Itu dari saya ajakannya. Kalau dari Pak Ridwan, Mr. Lee, Teh Nabila, dan Ibu Ati sendiri seperti apa nih ajakan untuk mereka-mereka yang masih, aduh mau S2 kemana ya? Nah, mulai dari Ibu Ati barangkali. Iya, baik untuk adik-adik terutama pemirsa Bandung TV, sekali lagi jangan ragu ya untuk mendaftar ke Maksi Unpas, karena seperti tadi sudah dijelaskan, Maksi Unpas sangat mensupport kita untuk bisa mengembangkan karir kita ya. Saya punya ini deh buat Unpas. Pilihan yang pas adalah Maksi Unpas. Ayo ya, luar biasa. Pilihan Terima kasih. pastinya adalah Maksi Unpas ya. Karena sudah merasakan langsung ya. Betul. Teh Nabila, gimana? Nabila? Kalau dari Nabila, teman-teman yang bingung mau kuliah di mana, mending kita di Unpas aja karena kuliahnya juga fleksibel online ya. Jadi maupun di luar kota jauh gitu ke Bandung, mending bisa online kuliahnya. Jadi mending di Unpas aja. Atau ada meeting di kantor gitu ya? Iya. Tidak bisa ditinggalkan, tetap masih bisa kuliah. Mr. Lee, silahkan. Ya. Kita pilih Unpas. Jadi kita dan apalagi kita mau belajar gitu tadi mulai buta sampai tua pun bisa harus kita berani mencoba. Lalu di kampus Unpas di Sumatera saya tahu sejarahnya cukup lama, hampir 100 tahun nggak salah. Ya, itu cukup lama. Jadi daripada nongkrong di kafe, mending kita ketemu di situ belajar sama-sama, lebih ada banyak manfaatnya. Dan kalau Anda mau ketemu Mr. Lee, Maksi Unpas jalannya. Sebelum pergi ke Korea, ketemu Mr. Lee dulu ya. Pak Ridwan nih, silakan. Satu pertanyaan saya sebelum Pak Ridwan mengajak pemirsa, background S1-nya boleh bermacam-macam atau memang harus linear S1-nya akuntansi? Oke, nah ini penting ya untuk pemirsa Bandung TV yang ingin melanjutkan kuliah magister akuntansi di Unpas dan background S1 apapun sebenarnya boleh ya, diutamakan dari akuntansi karena akuntansi di Unpas juga sudah mumpuni S1-nya kan, kemudian S2-nya sudah barang tentu akan berkelanjutan seperti itu. Jadi kalaupun dari prodi yang lain, kita ada yang namanya matrikulasi. Ya, matrikulasi itu semacam mengarahkan bareng bahwa kita akan kemana gitu. Insya Allah jadi tidak akan terlalu banyak kesulitan. Itu bukan sesuatu yang menjadi masalah lah ya, karena kita ada matrikulasi, kita gabungkan seluruh mahasiswa yang masuk magister akuntansi dari berbagai background pendidikan yang berbeda menjadi memiliki arah yang sama, yaitu keakuntansian. Seperti itu. Oke, ajakan untuk pemirsa di rumah yang masih bingung untuk jenjang S2-nya Pak? Ya. Kalau saya yang ngomong terlalu subjektif mungkin ya, karena mungkin lebih kepada ayo orang rasup tuh promosi lah gitu. Saya daripada mempromosikan begitu, apa yang disampaikan Mr. Lee, apa yang disampaikan Mbak Nabila, yang disampaikan Bu Ati, itu saja sudah cukup menurut saya. Saya tidak perlu berkoar-koar bagaimana mengajak orang-orang, tapi ini fakta dan data yang menunjukkan bukti nyatanya. Begitu. Sudah didengarkan tadi statement dari para alumni dan juga mahasiswa dari Maksi Unpas. Semoga ini Anda makin mantap lagi untuk memilih Maksi Unpas untuk menyelesaikan jenjang S2-nya, dan siapa tahu nih jadi alumni S2 Maksi Unpas punya jenjang karir yang oke ya. Amin. Terima kasih banyak untuk para narasumber saya pagi hari ini, Pak Dr. Ridwan Simon, Mr. Lee, Teh Nabila, Ibu Ati. Sukses untuk Anda semua. Amin. Jaga kesehatan, dan juga terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah menyimak kami dari jam 8 tadi. Kita akan ketemu lagi besok tentunya dalam program yang sama, Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Saya Krisanti pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.